Step 1. Edit Pro. Your sounds beyond cool. Di bawah terik matahari pagi, aktivitas di Pasar Sempange, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai menggeliat. Suara pedagang yang menawarkan dagangan berpadu dengan aroma rempah, ikan segar, dan sayur mayur yang tersusun di atas meja kayu sederhana. Namun di balik denyut ekonomi rakyat ini, tersimpan keluhan yang tak kunjung reda soal retribusi yang membebani dan penataan pasar yang belum tertib. Keluhan para pedagang akhirnya sampai ke telinga wakil rakyat. Dalam kegiatan reses anggota DPRD Wajo Amran di Desa Ujung Baru, banyak warga menyampaikan keresahan mereka mengenai sistem pungutan di Pasar Sempange. Menindaklanjuti aduan tersebut, Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo turun langsung ke lokasi pada hari Sabtu 1 November 2025. Kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Herman Arif bersama anggota Komisi Sulhan dan didampingi oleh Amran sebagai perwakilan dari daerah pemilihan Kecamatan Tanah Sitolo dan Kecamatan Majaulan. Kami turun untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait indikasi pungutan liar. Berdasarkan hasil lapangan, ada sekitar 5 jenis pungutan yang dibebankan kepada pedagang. Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan DPRD akan memanggil dinas terkait untuk mengklarifikasi jenis pungutan yang sah dan memastikan pengelolaan pasar tidak melenceng dari aturan. Pasar Sempange sendiri bukan pasar baru. Namun seiring waktu, kondisi pasar mulai berubah. Kios di bagian dalam banyak yang kosong, sementara area pelataran justru dipenuhi pedagang yang menjajakan dagangan di bawah terpal seadanya. Apa hasil kunjungan Pak Dewan ke Pasar Sempange ini? Ya, terima kasih banyak. Hari ini kami turun ke Pasar Sempange untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan adanya indikasi pungli yang ada di Pasar Sempange. Kami sudah turun, kami lagi lihat yang mana sebenarnya yang menjadi pungli yang menjadi laporan masyarakat. Kenapa? Karena kami dapat di lapangan ada 5 pungutan, itu yang menjadi beban kewajiban dari pedagang pasar. Kami berharap kami akan panggil dinas pasar terkait dengan yang mana saja seharusnya dia tagih di Pasar Sempange. Karena yang menjadi beban kita kan hanya di PAD dan di PAD saja. Yang lainnya itu ada di forum kebersihan dan keamanan. Seberapa itu kita temukan? Ya. Seberapa kita temukan menanyakan warga ini? Sebenarnya ada 5 data pungutan yang kami bisa lihat bahwa PAD itu memang harus. Kemudian ada kebersihan, ada keamanan, parkir. Yang satunya lagi kami akan lihat siapa sebenarnya yang melakukan pungli itu. Seperti itu. Terus di tempat ini sedang menjadi keluhan karena warga di luar menjual tidak masuk ke dalam. Iya, seharusnya ini menjadi parkiran, tetapi karena pasar yang di dalam itu sudah ada yang punya, walaupun banyak yang kosong, tetapi sudah ada pemiliknya. Makanya untuk di Pasar Sempange ini kami terus berbenah, mudah-mudahan kedepannya ada bantuan bisa masuk agar semua pedagang yang ada di pelataran ini bisa kita kasih masuk ke dalam. Kenapa? Karena 30 tahun yang lalu Pasar Sempange ini adalah pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti itu. Amra mengungkapkan banyak kios di bagian dalam kosong, sementara di luar justru penuh dan mengganggu arus pengunjung. Penataan ini harus dievaluasi supaya semua pedagang bisa berjualan dengan tertib dan adil. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pasar Sempange Roy Arman mengaku telah melakukan penelusuran dan pengecekan ulang terhadap sistem pungutan.
Menurutnya, tidak semua pedagang bisa ditempatkan di dalam, karena banyak yang bersifat musiman atau hanya berjualan di hari-hari tertentu. Untuk retribusi yang resmi hanya PAD pengelola pasar sebesar 2.500 per meter. Selain itu, ada juga pungutan kebersihan, keamanan, dan parkir yang ditangani Dishub. Roy menegaskan besaran retribusi bervariasi, tergantung luas tempat dan jenis dagangan, dengan total rata-rata mencapai 2 juta setiap kali hari pasar berlangsung. Pak, ini ada kunjungan Dewan ini terkait aspirasi warga mengeluhkan di Pasar Sempange itu warga menjual di luar. Kenapa bisa seperti itu? Kami telah meng-cross-check bahwa kalau kita mau kasih masuk semua pedagang di dalam tidak akan mampu, Pak, tidak muat pasarnya, sebab yang di dalam masing-masing punya tempat. Mungkin ada bisa dikasih masuk tapi sistem menyewa lagi. Kasihan para pedagang lagi, yang banyak kan di sini pedagang dadakan, Pak. Artinya tidak menetap bahwa setiap pasarnya ada. Dan kalau memang dikasih masuk semua tidak mungkin tercover di dalam, Pak. Tapi kan kosong kelihatan. Memang kosong, Pak, tapi ada masing-masing ada yang punya. Yang punya. Itu lagi jadi salah pemicu nanti kalau kita kasih masuk tempat yang kosong terus ada yang nganunya komplain nanti lagi, Pak. Gitu ya. Artinya yang di luar menjual ini bukan orang dari dalam atau memang bukan. Ini semua tidak ada memang tempatnya di dalam. Cuma terkadang di sini banyak yang datang dadakan lah begitu. Bukan setiap hari pasarnya dia menjual. Karena musim-musim buah atau musim apakah ada lagi menjual begitu, Pak. Pasar Sempange berapa kali? 1 minggu? 2 kali, Pak. Hari? Selasa sama Sabtu. Hari Selasa sama Sabtu. Ya. Pak, ada pungutan retribusi yang terjadi, katanya ada indikasi pungli ini. Kenapa sampai bervariasi pembayarannya warga ini? Saya tidak tahu soal menautot tentang itu, Pak. Yang jelas PAD saya yang saya porsir, PAD saya. Kalau ada pembayaran liar, saya itu di luar tanggung. Berapa PAD-nya memang kewajiban kita harus tahu? Dia kan di sini, Pak, 2.500 per meter. Jadi tergantung dari luasnya tempat pedagang begitu. Tapi retribusi apa saja untuk warga di sini menjual pedagang? Kalau di sini ada kebersihan, ada keamanan, ada parkiran juga dari Dishub dan PAD pengelola pasar begitu. Bisa disebutkan satu persatu dengan berapa total nilainya harus dibayar? Kalau yang lain saya tidak tahu, Pak. Yang jelas kalau PAD hanya 2.500 per meternya. Itu pun kalau misalnya dia ambil tempat 4 meter, terkadang kita dijaki lah begitu, karena kan banyak pedagang dagang kecil, Pak, begitu. Liternya berapa per bulan? Ya, liternya berapa per bulan? Kita tidak tahu masalah per bulannya, Pak. Di sini kita hanya per hari pasarnya saja, kurang lebih 2 juta per pasar di sini. Itu pun kalau tidak ada faktor cuaca. Kalau memang agak ini hujan, ya kemungkinan tidak masuk, karena yang di luar ini tidak bisa menjual kalau hujan deras begitu. Dari hasil kunjungan tersebut, DPRD berjanji akan memanggil dinas terkait guna memastikan pengelolaan pasar berjalan sesuai aturan, serta mendorong penataan ulang agar pedagang pelataran bisa tertampung di dalam. Herman Arif menegaskan, pasar rakyat harus menjadi ruang ekonomi yang sehat, transparan, dan berpihak pada masyarakat kecil. Sementara pedagang terus melayani pembeli. Mereka masih menaruh harapan bahwa suatu hari nanti Pasar Sempange bisa lebih tertata. Bukan hanya soal bangunan, tapi juga keadilan bagi mereka yang mencari rezeki dari balik lapak sederhana. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan.